Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rinovi dengan NIM 2486-2008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang orientasi mobilitas. Baik, saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari tongkat. Ini namanya grip, ini shift, ini reflektor, dan ini tip, bagian ujung tongkat. Kemudian ada 3 cara memegang tongkat. Yang pertama, jempol di depan. Yang kedua, jari telunjuk di depan. Yang ketiga, jari telunjuk dan jari tengah agak ditekuk. Kemudian, ada 3 posisi tongkat. Yang pertama, di samping pinggul. Yang kedua, di depan paha. Yang ketiga, sejajar dengan pusat. Cane techniques. 1. Teknik berjalan. Teknik berjalan menggunakan tongkat dilakukan dengan menggerakkan tongkat dari sisi kanan ke sisi kiri secara bergantian mengikuti langkah kaki. Lebar ayunan tongkat sedikit lebih lebar dari bahu, sehingga mampu mendeteksi rintangan di jalur yang akan dilewati. 2. Teknik silang. Teknik silang digunakan saat berhenti atau berada di tempat yang ramai. Tongkat dipegang menyilang di depan tubuh dengan ujung tongkat mengarah ke bawah. Posisi tongkat tidak boleh terlalu ke dalam maupun terlalu keluar, agar tetap melindungi tubuh tanpa mengganggu orang di sekitar. Teknik ini membantu menjaga keamanan pengguna sebelum melanjutkan perjalanan. 3. Teknik sentuhan. Teknik sentuhan atau touch teknik dilakukan dengan menggerakkan ujung tongkat ke kanan dan ke kiri hingga menyentuh permukaan jalan secara bergantian. Setiap sentuhan dilakukan mengikuti irama langkah kaki. Teknik ini membantu pengguna mengenali rintangan yang ada di depan. Tongkat diayunkan selebar bahu pengguna, dengan ujung tongkat sekitar 1-3 cm melewati sisi kanan dan kiri bahu. 4. Teknik trailing. Teknik trailing digunakan untuk mengikuti permukaan dinding, pagar, atau benda memanjang lainnya sebagai penunjuk arah. Punggung jari atau ujung jari menyentuh permukaan secara ringan sambil berjalan. Teknik ini membantu pengguna mengetahui posisi dirinya, menemukan pintu, serta menjaga arah perjalanan tetap lurus. 5. Teknik drop object atau benda jatuh. Apabila ada benda yang terjatuh, penyandang tidak langsung membungkuk secara sembarangan. Terlebih dahulu tentukan perkiraan lokasi benda. Kemudian gunakan tongkat atau tangan untuk menyapu area secara perlahan hingga benda ditemukan. Setelah mengetahui letaknya, penyandang dapat mengambil benda dengan tetap menjaga keseimbangan dan keamanan. 6. Teknik naik turun tangga. Sebelum menggunakan tangga, pengguna mendeteksi anak tangga pertama dengan ujung tongkat. Saat naik tangga, tongkat diarahkan ke anak tangga berikutnya sebelum kaki melangkah. Sedangkan saat turun, tongkat terlebih dahulu mendeteksi anak tangga di bawah sebagai penanda adanya penurunan. Selama proses ini, pengguna menjaga keseimbangan dan melangkah secara perlahan hingga mencapai tujuan. Saitegai. Pertama, teknik menerima kontak dan menawarkan bantuan. Pada teknik ini, pendamping terlebih dahulu memberitahu keberadaannya secara verbal. Kemudian pendamping menyentuhkan punggung tangan atau lengan bagian atas ke punggung tangan penyandang tunanetra sebagai isyarat. Setelah itu, penyandang tunanetra meraba lengan pendamping hingga memegang bagian atas lengan, tepat di atas siku. Setelah pegangan terasa nyaman, pendamping dan penyandang tunanetra dapat mulai berjalan bersama. Kedua, teknik pindah pegangan. Teknik pindah pegangan digunakan saat penyandang tunanetra perlu berpindah pegangan ke sisi lain pendamping. Penyandang tunanetra terlebih dahulu meraba bagian belakang punggung pendamping sebagai penuntun arah, kemudian menggeser tangan ke sisi lengan yang baru hingga memperoleh pegangan yang nyaman. Setelah pegangan sudah mantap, perjalanan dapat dilanjutkan. Ketiga, teknik jalan di gang sempit atau lorong. Ketika melewati gang sempit, pendamping menggerakkan lengan yang dipegang ke arah belakang tubuh sebagai isyarat. Penyandang tunanetra kemudian berdiri tepat di belakang pendamping, sehingga dapat berjalan satu baris. Setelah melewati area sempit, posisi kembali seperti semula. Keempat, teknik naik turun tangga. Teknik naik dan turun tangga dilakukan dengan pendamping terlebih dahulu memberitahu bahwa akan ada tangga, apakah naik atau turun. Pendamping kemudian berhenti sejenak di anak tangga pertama agar penyandang tunanetra dapat mengenali posisi tangga.
Selama berjalan, penyandang tunanetra tetap memegang lengan pendamping dan mengikuti langkahnya secara perlahan. Setelah mencapai anak tangga terakhir, pendamping memberitahu bahwa tangga telah berakhir sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan aman. Kelima, teknik melewati pintu. Teknik melewati pintu diawali dengan pendamping mengarahkan tangannya ke bagian engsel pintu sebagai penunjuk. Kemudian penyandang tunanetra meraba tangan pendamping hingga menemukan letak engsel pintu. Setelah mengetahui posisi dan arah bukaan pintu, penyandang tunanetra membuka pintu secara mandiri. Setelah pintu berhasil dilewati, penyandang tunanetra kembali memegang lengan pendamping dan perjalanan dilanjutkan seperti biasa. Keenam, teknik duduk di kursi. Teknik duduk di kursi dilakukan dengan pendamping terlebih dahulu memberitahu bahwa di depan terdapat kursi. Kemudian pendamping mengarahkan tangan penyandang tunanetra ke bagian dudukan kursi agar dapat mengenali letaknya. Setelah mengetahui posisi kursi, penyandang tunanetra memeriksa dudukan dengan tangannya, lalu duduk secara perlahan dan mandiri.